Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Ansel Musnamtem, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan memaparkan tugas 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerangkan di sini kerangka pembelajaran modul 1.1. Ada 6. Yang pertama itu adalah mulai dari diri. Ya, pada modul ini mulai dari diri ini peserta mempelajari tentang mengenali ya konsep pemikiran di Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, eksplorasi konsep. Ya, eksplorasi konsep ini mengembangkan konsep yang berkaitan dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ketiga, ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini, di sini akan menyampaikan gagasan atau ide-ide dari seluruh anggota calon guru penggerak tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu yang keempat, demonstrasi kontekstual. Ya, pada sesi demonstrasi kontekstual ini, peserta calon guru penggerak akan memaparkan tentang gagasan atau konsep yang berkaitan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kelima, elaborasi pemahaman. Pada sesi ini, di elaborasi pemahaman ini, seluruh anggota calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia akan menyampaikan gagasan atau ide-ide yang telah dipelajari pada modul 1.1 ini dengan calon guru penggerak yang lain. Lalu yang terakhir, koneksi antar materi. Ya, pada kesempatan ini atau pada sesi ini, calon guru penggerak akan memaparkan tentang rangkuman dari seluruh materi yang ada di modul 1.1. Asas pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadi proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Lalu yang kedua, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pertama sistem Among, yang kedua sesuai kodrat alam dan zaman, yang ketiga berpihak pada murid, yang keempat budi pekerti, yang kelima trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Lalu yang ketujuh bukan tabula rasa. Lalu yang terakhir, pendidikan seperti petani atau tukang kebun. Pada kesempatan ini ada 3 pertanyaan pemantik yang menggugah saya dalam
merangkum semua atau seluruh materi yang telah saya pelajari pada modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Lalu yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pertanyaan yang pertama tadi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama itu adalah guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Lalu yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan itu adalah berpusat pada murid. Lalu yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar yang dimiliki anak-anak. Lalu yang pertanyaan yang kedua, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang saya percaya dan yang saya yakini itu adalah pembelajaran itu lebih dominan dilakukan oleh guru. Artinya siswa-siswi atau peserta didik itu tidak terlalu ambil bagian dalam proses belajar mengajar. Mereka selalu menunggu dari Bapak Ibu guru. Lalu yang kedua, peserta didik diperlakukan dengan cara yang sama. Artinya dalam proses KBM tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang ketiga, metode yang digunakan selalu dengan menggunakan metode ceramah, tidak melibatkan peserta didik. Lalu yang keempat, selalu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang kelima, tidak memperhatikan perubahan gaya belajar peserta didik secara menyeluruh. Yang terakhir, mengutamakan hasil kerja peserta didik ketimbang mengembangkan keterampilan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan berbasis kearifan lokal serta memperhatikan budaya suatu daerah. Yang ketiga,